Haleluya. Selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama ini adalah Paskah. Paskah itu adalah satu paket antara peristiwa atau di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Seluruh dunia ada dalam gegap gempita, sukacita besar dan bahagia luar biasa sehubungan dengan peristiwa kematian Yesus. Padahal akar daripada peristiwa ini adalah penderitaan dan kematian. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus justru memberikan hadiah terbesar bagi seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Hadiah itu adalah hadiah keselamatan. Keselamatan Tuhan berikan kepada manusia bumi, dan ada kesempatan besar untuk menikmati surga kekal. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, judul atau tema kita pada pagi hari ini adalah kematian mencipta hidup. Aneh memang, tapi ini merupakan fakta spiritual yang dinikmati oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Dan ini adalah bentuk langsung dari pernyataan kasih surga, kasih Yesus atas umat manusia yang hidup dalam dosa, yang ada dalam praktek kejahatan yang keji. Tuhan tidak memperhitungkan semuanya itu. Yang Dia perhitungkan adalah manusia ciptaannya perlu diangkat, perlu ditolong, perlu diselamatkan, perlu diampuni, perlu dibawa masuk dalam kerajaan surga. Kita buka firman, kita lihat pembacaan dalam Roma pasal 6 ayat 8 sampai 9. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Yang menarik bagi saya di dalam ayat ini adalah, jika kita telah mati dengan Kristus, artinya ayat ini sangat menjelaskan tentang kematian Yesus. Dan kematian Yesus itu membuat kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Atau bahasa yang sederhana, kematian mencipta hidup. Tuhan memperhitungkan kita dari suku manapun kita berasal, dari latar belakang manapun kita hadir. Dia mati, haleluya, untuk mencipta hidup bagi kita. Bukan hanya hidup sementara, tapi hidup kekal selama-lamanya. Inilah terobosan kasih yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Maka untuk itu kita bersyukur kepadanya. Saya minta mari kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan dalam 2 menit. Semua tundukkan kepala, semua memberikan penghormatan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas kematiannya dan atas rencana kehidupan yang Tuhan rancang atas kita. Mari kita semua mengangkat 2 tangan ke atas dan beri syukur kepada Tuhan dari ucapan mulutmu sendiri. Mulai, haleluya, haleluya, haleluya. Inilah syukur Paskah tahun 2022. Inilah pujian penyembahan kami dalam rangka kematian Tuhan Yesus di tahun 2022. Angkat tinggi tanganmu dan angkat pula wajahmu ke atas. Sampaikan syukur. Syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita. Tapi sebelum kematiannya, Ia sudah menderita. Ia dicambuk, Ia dipukuli, Ia
ia ditinju, ia ditampar. Sebelum kematiannya ia diludahi, dihina, dinista. Sebelum kematiannya dia diadili oleh orang-orang yang tidak berhak dan orang-orang yang tidak pantas, oleh Imam Kayafas, oleh Herodes, dan oleh Pilatus. Sebelum kematiannya suara demokrasi sudah memutuskan, suara demokrasi sudah memutuskan, salibkan Yesus, lepaskan Barabas, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Sebelum kematiannya dia memikul salibnya sendiri menuju bukit Golgota. Salibnya sendiri dipikul olehnya sampai di puncak bukit Golgota. Sebelum ia mati, ia dipaku dua kakinya, dua tangannya. Oh haleluya. Sebelum kematiannya ia dinista dan diolok-olok. Sebelum kematiannya dia menderita luar biasa. Lambaikan tangan syukurmu kepada Tuhan. Syukur Tuhan, ia mati, tapi ia mencipta hidup untuk orang-orang yang ada di Amerika, untuk mereka yang tinggal di Afrika, untuk mereka yang berdomisili di Eropa, untuk mereka yang tinggal di Asia dan yang tinggal di Australia. Kita dijadikan hidup oleh karena kematian Tuhan. Berikan sorakan kepada Tuhan. Oh haleluya terus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Hargai kematiannya. Orang-orang yang menghargai kematian Yesus adalah orang-orang yang berhak hidup selama-lamanya. Kita akan lihat uraiannya sebagai berikut. Nomor 1, kita hidup oleh kematian Yesus. Fakta ini kita tengok dalam Roma 6 ayat 4. Simak baik-baik ayat firman Tuhan. Karena ayat firman Tuhan itu memberi hidup, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi pertolongan, memberi jalan keluar. Dan firman Tuhan yang hidup itu memberi kita jalan masuk sampai di kerajaan surga. Semua kita katakan amin. Bacaannya adalah sebagai berikut. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Kita tadinya mati dalam semua perbuatan dosa, pelanggaran, perbuatan jahat, kelakuan buruk. Kita dibungkus oleh kematian. Dan roh kematian yang berasal dari iblis itu membuat kita tidak berkutik, tidak bisa bikin apa-apa. Maka yang ada pada kita adalah kesempatan besar untuk masuk neraka. Dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Sama sekali kita tidak bisa, karena kita tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi kematian Yesus membuat juga kita mati, karena yang menghancurkan dan mematikan dosa kita itu adalah kematian Yesus di dalam darah dan tubuhnya. Haleluya. Namun kebangkitan Yesus membuat kita ada dalam posisi yang baru. Saya ulangi, membuat kita ada pada posisi yang baru. Ucapkan amin dengan suara keras. Apakah hal yang baru itu? Hal yang baru itu adalah kita hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi berbeda. Kita tidak lagi di bawah ancaman bayang-bayang maut atau kematian. Kita tidak lagi dilindas
dijajah oleh kematian yang dirancang oleh iblis. Tetapi, oh haleluya, kematian Yesus mengubah segalanya. Kemurungan menjadi kebahagiaan, kepedihan menjadi sukacita. Hal yang sangat menyakitkan membuat kita sehat, kuat secara rohani. Ini yang membuat kita harus kagum kepada Tuhan yang memiliki rancangan sempurna dalam kehidupan kita, yaitu rancangan masuk dalam kerajaan sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, jangan gentar. Ada Yesus, ada yang sertai kita, ada yang jaga kita, ada yang pelihara kita, ada yang tolong kita, ada yang beri kita jalan keluar, ada yang kasih kita solusi. Solusi dari Tuhan adalah solusi yang terbaik. Katakan bersama amin. Katakan sambil menganggukkan kepala 2, 3. Amin. Nomor 2. Fakta Alkitab selalu mengagumkan, menguatkan, dan membanggakan. Nomor 2, menjadi satu dalam kebangkitan Yesus. Haleluya. Kematian Yesus membuat kita bangkit. Di dalam Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yesus mati. Oh haleluya, Yesus bangkit. Ini yang menyenangkan dan sangat menyukacitakan hati. Kalau Yesus bangkit, kita pun bangkit. Begini ceritanya, Yesus hidup, maka secara otomatis kita semua juga menjadi hidup. Kalau mati tidak ada gerakan, tidak ada aktivitas, diam, teduh, dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau bangkit ada pergerakan. Haleluya. Mana amennya? Kalau bangkit ada pergerakan, ada aktivitas, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, melaju dengan kencang. Kalau hidup ada perbuatan, ada tindak laku, ada yang kita bisa kerjakan. Tolong dengar baik-baik. Tuhan sudah hidupkan kita. Ia bangkitkan kita secara ilahi. Kebangkitan mujizat. Ayo mari bergerak. Kita bergerak dalam pujian, kita bergerak dalam penyembahan, kita bergerak dalam ucapan syukur, kita bergerak dalam doa, kita bergerak dalam ibadah, kita bergerak dalam pelayanan, kita bergerak dalam pengorbanan, kita bergerak simultan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang setuju dengan firman Tuhan. Mereka yang sudah bangkit, berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan saya bangkit. 2, 3. Puji Tuhan. Hargai Tuhan. Karena proses penyelamatan dan yang membuat kita hidup dikerjakan sendiri, tidak diwakilkan, dilakukan sendiri, tidak dimandatkan pada seorang manusia, tapi proses kehidupan untuk kita dikerjakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua yang meyakini ini katakan haleluya sambil tutup mata. Haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi. Tambah kuat. 2, 3. Kasih tepuk tangan, permuliakan nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nomor 3. Kematian
mencipta hidup. Yang kita maksudkan di sini adalah kematian Yesus. Kematian Yesus menghidupkan. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Lihat Rasul Petrus, seorang penginjil besar. Dalam hidupnya nggak ada pernah senang. Dia kadang telanjang, maksudnya tidak memiliki pakaian yang cukup, kadang kelaparan, dalam kesusahan yang hebat, dikejar-kejar pembenci Yesus, diburu untuk dibantai ataupun dibunuh. Masuk ke sebuah desa ditolak, pergi ke kota yang lain juga ditolak. Tidak ada penyambutan besar bagi sang rasul, tidak ada pengalungan bunga, tidak ada jamuan makan enak, tidak ada hotel yang menampung dia, tidak ada. Yang menyambut dia adalah bakal-bakal orang Kristen yang semua dalam ketakutan menyambut seorang rasul, menanti seorang penginjil. Kadang-kadang dia mesti berkhotbah di pinggir-pinggir hutan, di gurun-gurun, di mana tidak ada orang yang bisa menyaksikan, melihat khotbahnya kecuali orang-orang tertentu. Tapi dia berangkat dari satu desa menebarkan Injil. Dia pergi ke kota yang satu juga sama dia lakukan. Yang kita lihat di sini, dalam aniaya, dalam teror dan tekanan yang berat, dia berkata begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Dia diborgol, dilecut dengan cambuk, dipenjarakan, tidak diberi makan. Situasi buruklah yang dia alami. Padahal orang mati bangkit dalam pelayanannya. Si lumpuh berjalan, melompat. Orang-orang dihiburkan dengan berita firman yang dia sampaikan. Begitu banyak yang diberkati dalam lawatan-lawatan Injil yang dia lakukan. Tapi dia tidak mendapatkan hal yang seimbang. Bahkan dia memberikan pengumuman dalam bentuk kesaksian. Kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Sama seperti Yesus dicambuk, dia pun dicambuk. Seperti Yesus ditampar, dia pun ditampar dan ditinju. Sama seperti Tuhannya diludahi, dihina, dia juga mendapatkan porsi yang sama. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Dia membawa penderitaan dalam pelayanannya. Dan dia berikan sebuah pernyataan yang sangat hebat, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah kesaksian Rasul, kesaksian seorang hamba Tuhan. Kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Glory bagi nama Yesus. Ada berapa banyak penderitaan dan susah kita, seberapa berat tanggungan kita selama ini. Tak cukup uang, tak cukup beras dan lauk pauk, tak sanggup membeli baju satu kali setahun. Petrus tidak pernah menikmati hal yang seperti itu. Tapi kehidupan Yesus itu nyata di dalam dirinya. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk berkat yang kita nikmati hari ini.
untuk kopi panas pahit yang kita nikmati pagi tadi, untuk bubur tanpa bumbu yang kita makan pagi hari, untuk makan siang dengan sayur mayur dengan ikan goreng sepotong. Bersyukurlah masih ada bensin di sepeda motor kita. Bersyukurlah kepada Tuhan kita masih bisa punya dasi, punya sepatu, anak kita masih sekolah, istri kita masih bisa ke pasar. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak kehidupan Kristus di dalam diri kita. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Berikan kasih kita, berikan kasih kita kepada Dia yang memberikan kepada kita kehidupan. Semua tundukkan kepala 1 menit setengah, berikan penghormatan hanya kepada Tuhan. Nikmati kehadiran Roh Kudus. Kita banyak mengeluh, kita banyak ngomel, kita banyak bersungut-sungut, padahal Tuhan sudah kasih semua untuk kita. Ganti semua itu dengan ucapan syukur. Glory, haleluya. Bapak-bapak, kita masih bisa berusaha buka toko, melakukan transaksi jual beli di toko kita. Bapak-bapak, engkau masih bisa ke pasar, ke rumah, ke pasar, ke tempat teman, ke tempat saudara. Masih ada penghasilan yang engkau bisa nikmati. Bukankah itu kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Saya umumkan dalam nama Yesus, kehidupan Yesus masih nyata, tetap nyata, tetap beroperasi di dalam tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Setengah menit kita berikan tepuk tangan menghormati Tuhan. Yang ada di luar, berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan, nikmati lawatan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kehidupan Kristus ada di dalam tubuhmu, kehidupan Kristus ada di dalam jiwamu, kehidupan Kristus ada di dalam rohmu. Maka kehidupan Kristus bergerak di dalam kita, berjalan di dalam kita, beroperasi di dalam kita, berkarya di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Nomor 4, mati dengan Yesus akan hidup dengan Yesus. Ini rumus rohani yang sangat menakjubkan. Kita lihat dan baca langsung di dalam Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita masih di bumi, benar, tapi kita percaya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, Dia ada di dalam hati kita. Dialah yang mengatur, memerintah hidup kita dengan firman-Nya. Haleluya. Inilah kekuatan dan keajaiban Kristen. Haleluya. Hanya dengan percaya kita masuk surga. Luar biasa. Inilah kenikmatan keunggulan agama Kristen. Dengan percaya Yesus terima kita. Dengan percaya Yesus yang memiliki kita. Dengan percaya Yesus berjalan bersama kita. Dengan percaya Dia siapkan surga bagi kita. Dengan percaya kita masuk surga. Inilah kehebatan, kejayaan, keluar biasa dari apa yang disebut ajaran Kristen. Haleluya. Saudara suka jadi orang Kristen? Dengan percaya kita selamat.
Oleh percaya kita selamat. Saudara tetap setia jadi Kristen sampai Tuhan datang. Inilah yang mengagumkan tentang ajaran Kristen. Dengan kesadaran percaya, kita selamat, kita berkarya, kita mengabdi, kita melayani Yesus, kita setia pada Yesus, kita hidup benar, hidup tulus, kita hidup kudus dan berkenan di hati Tuhan, kita masuk surga. Katakan bersama, asal percaya saja, ku pasti jadi anak Tuhan dan ku pasti masuk surga. Haleluya. Saudara, kita sedang diberkati Tuhan, bahwa jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Oh, sedap sekali. Ini ayat firman Tuhan. Tapi di ayat ini berisi tanggung jawab. Tanggung jawab Kristen. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang yang paling terakhir, kasih tepuk tangan untuk firman Yesus. Dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ini riwayat nih, sejarah. Semua turunan Adam, semua turunan Hawa, karena Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa, maka dosa melekat di hati, melengket di jiwa, dan bersatu dengan tubuh kita. Karena dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang bernama Adam dan Hawa. Maka mata rantai yang bersambung-sambungan itu, sejak dari Adam sampai sekarang, mata rantai itu harus diputus. Dan itu tidak dapat diputus oleh manusia yang paling suci di dunia, oleh orang yang paling benar di muka bumi, atau orang yang paling tulus di seantero jagat raya. Mata rantai dosa itu harus diputus oleh seorang anak manusia yang disebut anak domba Allah, yang juga disebut anak Allah yang hidup, yang juga disebut gembala agung yang mulia, yang juga disebut juru selamat dunia. Siapakah Dia? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dialah kekasih hati jiwa kita. Puji Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Perhatikan frasa selanjutnya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Suatu perubahan kondisi, sebuah transformasi kehidupan dari kondisi yang paling fatal dan mengerikan, dari posisi mati. Saya ulangi, dari posisi mati mau membusuk sampai membusuk di neraka, ditransformasi secara rohani di dalam sebuah persekutuan yang agung, dalam sebuah unity yang sempurna, yaitu persekutuan dengan Yesus. Dan yang melakukan ini mesti Tuhan, tak bisa manusia. Sehebat, secerdas, semulia, seagung, sekudus, sebenar apapun orang itu, ini mesti dilakukan oleh anak Allah yang hidup.
Inisiatif dilakukan oleh surga. Maka saya sebut di sini, surga turun. Penguasa surga turun. Raja surga turun. Anak tunggal Bapa di surga harus turun. Haleluya, karena dunia kacau, dunia jahat, dunia sedang dililit oleh ular, dunia sedang dibungkus oleh iblis, dunia sedang ditinju-tinju dan dihancurkan, diporak-porandakan oleh iblis. Perlu ada reformasi. Reformasi itu harus dilakukan oleh surga. Haleluya. Dan peristiwa itu dimulai dari Nazaret. Seorang anak darah mengandung, kemudian 9 bulan kemudian anak darah itu pergi ke Bethlehem, ke sebuah kandang yang hina. Disitulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Surga, penguasa surga menjelma menjadi manusia. Perhatikan itu, menjadi sama seperti saya, menjadi sama seperti saudara. Tuhan jadi manusia. Ini yang disebut inkarnasi. Proyek penyelamatan manusia dimulai. Hormati hati Tuhan. Hati Tuhan penuh kasih. Dia penuh sayang. Di sini dia menghormati manusia yang tidak perlu dihormati. Di sini Yesus menghargai manusia yang tidak perlu dihormati, yang tidak perlu dihargai. Dia datang, haleluya, 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 haleluya. Dia yang ditolak di Nazaret, dia pergi ke Galilea. Di Galilea dia ketemu murid-murid. Di Galilea dia sembuhkan orang buta. Di Yeriko dia sembuhkan orang buta. Di Galilea dia sembuhkan orang kusta. Di Yerusalem dia sembuhkan orang timpang. Dia sembuhkan orang tuli. Di desa, di kota, di pinggir jalan, di dalam rumah, dia bangkitkan orang mati. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam nama Yesus, engkau yang datang sakit, engkau disembuhkan pada pagi hari. Engkau yang mengalami problem hidup, engkau dilawat oleh Tuhan dan engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tolong engkau hargai Tuhan, hargai Tuhan. Engkau punya masalah di bidang bisnis, engkau dilawat oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan dan diselesaikan persoalanmu oleh Tuhan. Ada Tuhan yang datang untukmu dan sanggup menolong engkau. Di sini ada seorang ibu yang tertekan batinnya. Ada seorang bapak yang mengalami pergumulan di bidang ekonomi. Serahkan semuanya itu sama Tuhan. Ketika engkau menyerahkannya pada Tuhan, Tuhan bilang, karena engkau sudah serahkan padaku, biarkanlah aku yang menanganinya. Karena kalau aku yang menanganinya, maka itu akan selesai dengan caraku, bukan dengan caramu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Proses itu berlanjut. Proses itu berlanjut. Murid kesayangannya yang bernama Yudas ternyata telah melakukan sebuah transaksi jual beli. Dia bertransaksi dengan pemimpin agama, imam besar Kayafas. Yesus dijualnya murah, tega niat, padahal dia telah merampok banyak uang kas. Tak cukup uang yang dia rampok, yang dia belikan properti, yang dia belikan tanah. Dia telah berpuas-puas dengan uang yang dia curi dari kas. Tak cukup, dia jual pula Yesus. Dia pikir ini uang terakhir yang aku bisa nikmati dari guruku, duit terakhir yang aku bisa dapatkan dari bosku. Tak cukup seperti itu. Dia telah membangun komunikasi dan membuat skenario. Skenarionya berbunyi seperti ini: dia yang kucium, dia yang harus ditangkap, karena dia yang kujual. Siapa dia? Dia bosku.
Dia yang meresahkan hati pemimpin-pemimpin agama. Betul hal itu terjadi. Dia dicium oleh murid kesayangannya. Di kantongnya ada 30 keping perak. Dia puas. Dia puas. Haleluya. Bukannya dia berkorban, tapi dia merampok. Bukannya dia menyumbang, tapi dia menjual Yesusnya. Beri hartamu untuk melayani Tuhan. Glory, haleluya. Tak ada hartamu, berilah tenagamu untuk melayani Tuhan. Tak cukup tenagamu, berilah pikiranmu melayani Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di rumah imam besar Kayafas, Yesus mulai diolok-olok dan dinista. Saya ingin bawa saudara pada peristiwa ini. Di rumah imam besar Kayafas, ia ditampar, dipukuli, padahal daging dan tubuhnya tidak pernah melakukan kejahatan. Ia dipenjarakan di penjara bawah tanah. Saya dan istri pernah datang ke situ dan berdoa di penjara di mana Yesus pernah dipenjarakan. Setelah dari situ, dia dibawa kepada Raja Herodes yang merasa tersaingi selama ini oleh peran, pengaruh, dan popularitas Yesus. Dia menyangka bahwa Yesus akan mengambil alih kepemimpinan sebagai raja orang-orang Yahudi. Setelah itu dia dibawa kepada pemimpin orang kafir dari kerajaan Romawi, yaitu Gubernur Pilatus. Dan Gubernur Pilatus sempat diperingatkan oleh istrinya, orang itu tidak berdosa. Aku tidak tidur semalaman. Aku dilanda dengan rasa cemas dan takut, karena orang itu adalah orang benar. Pilatus sempat terpengaruh, tapi pekik geram, pekik amarah, seruan heboh dari ribuan, puluhan ribu orang Yahudi memberikan vonis demokrasi. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pekik itu semakin kuat berkata, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas. Itu sama dengan berkata, salibkan orang benar, salibkan orang adil, salibkan orang jujur, salibkan orang setia, salibkan orang kudus, lepaskan orang jahat, lepaskan orang berdosa, lepaskan pelaku kejahatan, lepaskan orang sombong, lepaskan orang munafik, lepaskan pengkhianat, lepaskan perampok dan pencuri, salibkan Yesus. Haleluya. Yang diuntungkan dari peristiwa ini adalah para pendusta, semua orang jahat, semua orang berdosa. Siapakah gerangan mereka? Frankie Rewa. Yang diuntungkan dari peristiwa ini Om Dolphy, yang diuntungkan dari peristiwa ini Kowiling. Karena Yesus mati disalibkan, saya dihidupkan, saya diselamatkan, saya bisa masuk surga. Oh haleluya, Yesus
Yesus datang untuk melayani orang berdosa. Yesus datang untuk menghidupkan orang mati. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Yesus datang untukku dan Yesus datang untukmu.